Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat semua ya? Saya lihat juga ada lengkap ya dari jumlahnya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita mulai dengan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa. Baik, untuk mulai kegiatan kita terlebih dahulu silahkan membaca surah Al-Fatihah terus berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini tentu itu lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan berfokus kepada materi tentang etos kerja gitu ya, etos kerja. Nah, yang akan kita lakukan. Jadi kalian bisa memperhatikan di layar monitor tentang tujuan pembelajaran, bagaimana kejelasan tentang etos kerja itu. Nah, tujuan pembelajaran itu kan kalau ada umum, ada khusus gitu kan. Nah, gitu. Di sini yang pertama tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah kita memahami kandungan Quran surah At-Taubah ayat 105 dan hadis yang terkait dengan hal itu, hal tentang etos kerja. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang menjadi dalil pertama daripada etos kerja tadi adalah Quran surah At-Taubah ayat 105. Surah ke-9 ayat 105. Jelas tampilannya? Jelas ya. Nah, untuk ini untuk membacakan ayat ini saya mintakan kepada Khairun Nisa. Nah, silahkan Khairun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi apa makna yang terkandung surah Taubah tadi yang barusan kita baca? Kandungan yang pertama itu adalah perintah untuk bekerja, ya. Perintah untuk bekerja. Jadi dalam Islam atau kita sebagai seorang Muslim itu sangat dianjurkan untuk bekerja keras, karena bekerja keras itu adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, kita sekarang memperjelas apa sebenarnya pengertian etos kerja dalam Islam. Kalau misalnya kita lihat etos kerja itu kan dari sisi makna atau definisi, maka dia berarti semangat. Semangat itu apa kira-kira? Semangat itu ya semangat kita bergairah untuk melakukan sesuatu, itu semangat. Kemudian dedikasi, artinya kita sungguh-sungguh juga. Nah, di sini kita sampai kepada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini karena kita bisa bagi dengan beberapa kelompok, 3 kelompok minimal. Nah, maka di sini ada 3 permasalahan yang bisa kalian diskusikan. Nah, kalian diskusikan. Nanti hasilnya dipresentasikan ya.
Manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Nah, manfaatkan. Ini adalah hasil daripada diskusi kelompok 1. Nah, hasil daripada diskusi kelompok 1. Mengapa etos kerja penting dalam Islam? Nah, itu ya. Mengapa etos kerja penting dalam Islam? Silahkan bacakan hasil daripada diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Silahkan. Ya, silahkan. Adre. 1. Mengapa etos kerja penting dalam Islam? Konsep dalam Islam, etos kerja adalah bagian dari iman dan ibadah. Bekerja dengan baik adalah cara seorang muslim memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah, dirinya sendiri dan masyarakat. Dalil yang lain dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi setelah selesai sholat Jumat untuk mencari rezeki dan tetap mengingat Allah. Manfaatnya menunjukkan sikap tanggung jawab, membantu seseorang menjadi produktif dan tidak bergantung pada orang lain. Di sini ada renungan. Renungan itu berarti sesuatu yang harus kita pikirkan, kita telaah lebih lanjut tentang kemanfaatan, keberkahan mungkin kan. Yang pertama, prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam berkarir, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak seseorang muslim dalam menjalani kehidupan. Jadi karakter itu pribadi. Nah. Yang kedua, dengan menerapkan prinsip ini diharapkan individu dapat mencapai kesuksesan dan tidak hanya bersifat materi tapi juga non materi atau spiritual. Nah, itu. Kemudian mengenai contoh seseorang yang memiliki etos kerja tinggi, tidak asing bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tauladan contoh pertama bagi kita. Karena memang yang kita teladani itu adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pekerja keras, ya, jujur, bertanggung jawab. Makanya ada melekat pada diri beliau itu Siddiq, amanah, tablik, fatonah itu. Nah, itu kan. Bagaimana beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah bekerja sebagai seorang saudagar, anak buah Siti Khadijah, yang kemudian Siti Khadijah menjadi istri beliau. Nah, itu ya. Tentu kalau kita bahas itu akan lebih panjang lagi karena akan ada bab khusus lain tentang itu ya. Tapi yang jelas bahwa keteladanan Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk kita sebagai umat Islam, tapi juga untuk umat manusia seluruh dunia. Makanya beliau dikenal sebagai pekerja keras, jujur dan bertanggung jawab. Dari beliau kita bisa belajar pentingnya integritas, dedikasi, dan sikap pantang menyerah. Nah, itu. Selain itu banyak tokoh modern dalam berbagai bidang yang juga menunjukkan etos kerja tinggi. Seperti pengusaha sukses, ilmuwan misalnya. Itu kan banyak tokoh-tokoh yang kalau kita membaca sejarah Nabi. Refleksi itu kan berarti apa? Merefleksikan, menggambarkan, bisa menerapkan maknanya. Nah, itu. Apakah pekerjaan yang saya lakukan selama ini sudah mencerminkan etos kerja Islami yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dan ini nggak perlu jawaban. Itu silahkan kalian merefleksikan itu. Kira-kira sudah apa belum ya saya ini ya? Nah, kan gitu. Nah, kalau sudah alhamdulillah. Perlu ditingkatkan. Nah, itu kan. Kalau misalnya sudah dalam bentuk apa? Apa yang perlu kita tingkatkan misalnya? Itu. Ya. Itu harus kita refleksikan. Kemudian yang terakhir
sebelum setelah kita merefleksikan, di sini ada sedikit kesimpulan yang barangkali bisa kita telaah secara bersama. Yang pertama, Quran Surah At-Taubah ayat 105 itu menegaskan pentingnya bekerja dan tanggung jawab. Tentang etos kerja tadi ya. Kemudian yang kedua, etos kerja Islami itu mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan profesionalisme. Jujur, disiplin, dan profesional. Etos kerja. Kemudian bekerja dengan etos kerja Islami adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Ayo. Jadi etos kerja ternyata di sini salah satu. Artinya kan kalau salah satu itu kan berarti banyak cara yang lain juga. Tapi ini salah satu cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana anak-anak hari ini pengetahuan yang telah didapat? Apakah bisa dipahami? Bisa dimanfaatkan kira-kira? Bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke. Berarti kalau kita sudah memahami tentang apa itu etos kerja, apa itu kemanfaatan etos kerja, dan bagaimana cara kita menerapkan etos kerja dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira dari materi ini sudah cukup, dan kalian tinggal bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan mungkin? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke, ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak cukupkan untuk pengetahuan tentang pendidikan agama Islam yang berjudul Etos Kerja, yang mudah-mudahan buat kita semua bisa membawa manfaat baik untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita, dan terutama untuk kita dulu. Manfaatnya kita bisa menerapkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini adalah bagian akhir dari materi ini, membaca doa untuk pulang. Baca doa untuk pulang. Dipimpin Khairun Nisa. Pimpin Khairun Nisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur uyuba muallimina anni wa la tadhhab qata ilmihim anni. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.